Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Yanika. Pada kesempatan kali ini, Miss Yanika akan membahas mengenai mencari median, modus, dan mean dari kumpulan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, pada kesempatan kemarin atau kesempatan yang lalu, Miss Yanika sudah membahas mengenai median, modus, dan mean dari kumpulan data tunggal. Nah, sekarang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Oke. Nah, tabel distribusi frekuensi suatu data itu adalah tabel yang berisi data-data yang sudah dikelompokkan sesuai nilai yang sama. Nah, tabel distribusi frekuensi ini dibuat untuk menyederhanakan data yang jumlahnya banyak. Seperti kemarin, kalau untuk contoh kemarin data tunggal, itu Miss Yanika sempat memberikan soal 18 data gitu ya, itu kan masih tergolong sedikit. 20 data itu juga masih tergolong sedikit. Nah, bagaimana jika diberikan data 50 data atau 100 data? Nah, data tersebut kan sudah tergolong banyak. Kalian memang bisa menyelesaikan secara manual dengan cara yang sudah kemarin Miss Yanika ajarkan, tetapi tentu itu akan memakan waktu yang banyak gitu ya. Jadi untuk itu kalian bisa menyederhanakan dengan membuat tabel distribusi frekuensi gitu ya. Nah, dalam membuat tabel distribusi frekuensi ini, data sudah langsung dikelompokkan dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar gitu. Oke, kita lanjut ke contoh ya. Di sini diberikan contoh data usia peserta lomba mewarnai. Nah, ini dalam tahun ya. Di sini datanya ada yang berusia 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, dan seterusnya. Nah, ini ada banyak, lumayan banyak ini. Kalau Miss Yanika hitung, kira-kira ada 30 peserta lomba mewarnai. Nah, dari data yang ada, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Biasanya untuk tabel awal itu kalian bisa membuat 2 kolom terlebih dahulu. Kolom yang pertama, kolom yang pertama itu yang menyatakan datanya. Ini data apa? Oh, ini data usia. Berarti untuk kolom yang pertama ini silahkan kalian menuliskan usia atau bisa kalian menuliskan umur gitu ya. Nah, untuk kolom berikutnya, jadi kolom di sebelah kanannya, biasanya itu dituliskan frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyaknya data yang ada nanti. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah melihat atau screening data di sini. Berapakah nilai yang terkecil? Nah, di sini kalian bisa melihat nilai terkecilnya itu adalah 4. Berarti pada baris pertama di kolom umur silakan kalian tuliskan 4. Artinya yang berumur 4 tahun. Kita akan menghitung berapakah yang berumur 4 tahun. Nah, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di kolom frekuensi ini di baris pertama itu kita tuliskan 8 ya. Lanjut. Oke, berikutnya untuk yang berumur 5 tahun gitu ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Nah, berarti untuk yang berumur 5 tahun itu ada 8 anak. Lanjut, yang berumur 6. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang berumur 6 tahun itu ada 9 anak. Selanjutnya, yang berumur 7 ya. Berumur 7 kita hitung sisanya ini berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang berumur 7 tahun itu ada 5 anak. Nah, berikutnya di baris terakhir ini biasanya itu kita tuliskan jumlah. Jumlah dari apa? Jumlah dari frekuensi yang ada. Nah, yang harus kalian perhatikan, jumlah dari frekuensi yang ada ini harus sama dengan jumlah data yang disajikan. Jadi di sini kalau tadi Miss Yanika menyajikan 30 data, berarti frekuensi ini jumlahnya juga harus 30. Kita cek ya. Di sini 8 ditambah 8 berapa? 16 ya. Nah, 16 ditambah 9 25. Betul ya? Nah, 25 ditambah 5, oh ternyata 30, berarti sama ya. Jumlah frekuensi yang ada di tabel itu sama dengan jumlah data yang disajikan. Nah, berarti kita tuliskan di sini jumlahnya 30. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini menentukan modus, median, dan min data dari tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini Miss Yanika tampilkan lagi untuk tabelnya. Nah, di sini pertanyaannya disuruh menentukan modus, median, dan min dari data berikut. Nah, berarti tugas kita nanti adalah mencari modus, median, dan min dari data ini ya. Yuk, kita akan cari modusnya terlebih dahulu. Nah, sama seperti untuk modus data tunggal, untuk distribusi frekuensi ini, caranya juga sama. Jadi modus itu apa? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Ya. Nah, untuk menentukan modus, kita tinggal melihat pada kolom frekuensi yang nilainya paling besar. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, nah ini. Kalau kita mau menentukan modus, kita tinggal melihat pada kolom frekuensi yang paling besar, ya. Nah, coba kita perhatikan dulu tabelnya. Berarti yang perlu kita perhatikan itu adalah kolom frekuensi ya di sini ya. Nah, di sini clue-nya apa? Frekuensi yang paling besar itu berarti modusnya. Di sini frekuensi yang paling besar siapa? Apakah 8, 9 atau 5? Oh, ternyata yang 9. Berarti nanti untuk modusnya itu adalah berapa nak? Ini kalau misalnya kalian membaca itu kan berarti yang berumur 6 tahun itu ada 9 anak. Berarti untuk modusnya itu adalah 6 gitu ya. Jadi modusnya adalah 6. Lanjut berikutnya kita akan mencari median ya. Nah, di sini median adalah nilai tengah suatu data.
Untuk menentukan median dari data dalam bentuk distribusi frekuensi dengan cara saling menghilangkan angka pada kolom frekuensi mulai dari pinggir. Jadi sama, kita akan berkonsentrasi pada kolom frekuensi di sini ya. Nah, caranya gimana? Kita akan menghilangkan angka pada kolom frekuensi mulai dari pinggir. Mulai dari pinggir berarti mulai dari sebelah atas dengan yang sebelah bawah ya. Nah, coba kita mulai menghilangkan, caranya gimana? Nah, di sini kebetulan sebelah bawah itu lebih kecil daripada yang sebelah atas. Jadi yang 5 kita coret dulu dengan 8. Nah, berarti 8 dikurangi 5 itu sisa 3 ya. Kemudian untuk 3 ini kita coret dengan yang sebelah pinggirnya lagi. Berarti 3 kita coret dengan 9. Artinya 9 dikurangi 3 masih ada sisa 6. Gitu ya. Selanjutnya berarti 6 dipasangkan dengan 8. Berarti 8 dikurangi 6 sisa 2. Nah, berarti yang masih ada sisanya inilah nanti yang menjadi baris median. Jadi mediannya itu adalah 5 gitu ya, paham? Nah, lanjut berikutnya kita akan mencari rata-rata atau mean. Nah, untuk menentukan rata-rata dari data dalam bentuk tabel distribusi dengan cara menambahkan satu kolom di sebelah kanan yang berisi hasil perkalian antara umur dan frekuensi, serta satu baris di bawah yang berisi jumlah. Jadi nanti kita harus menambahkan satu kolom di sebelah kanan yang berisi hasil perkalian antara umur dikali dengan frekuensi gitu ya. Nah, di sini Miss Yanika menyingkatnya U dikali V. U dikali F. Artinya umur dikali frekuensi. Nah, berarti artinya di sini 4 dikali 8 gitu ya. Sama dengan 32. Baris kedua 5 dikali 8 hasilnya 40. Lalu berikutnya 6 dikali 9 hasilnya 54. 7 dikali 5 hasilnya 35. Gitu ya. Nah, untuk baris terakhir kita tambahkan dengan baris jumlah. Nah, jumlah di sini jumlah apa? Jumlah di sini adalah jumlah frekuensi dengan jumlah hasil perkaliannya. Jadi frekuensi ini kita jumlahkan hasilnya 30. Lalu jumlah hasil perkaliannya kita jumlahkan hasilnya 161. Nah, berikutnya kita akan mencari min-nya. Gitu ya, kita akan mulai menghitung min-nya. Min itu dihitung dari hasil perkalian umur dikali frekuensi dibagi jumlah atau total frekuensinya. Gitu. Jadi hasilnya berapa? 5, 11 per 30. Gitu. Jadi untuk rata-ratanya itu 5, 11 per 30. Oke, lanjut. Kita akan mencari rata-rata atau min, tetapi dengan cara alternatif lainnya. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan mengurangi data atau umur terendahnya. Di sini kalian bisa memperhatikan untuk umur terendahnya itu kan adalah 4 ya. Berarti di sini umur terendahnya itu kan 4. Berarti nanti seluruh
umur yang ada di tabel ini kita akan kurangi 4 ya. Jadi 4 dikurangi 4 hasilnya 0 ya. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Nah, berikutnya kita akan menambahkan satu kolom lagi di sini sama seperti tadi, kolom umur dikali frekuensi gitu ya. Jadi 0 dikali 8 hasilnya 0, 1 dikali 8 hasilnya 8, 2 dikali 9 hasilnya 18, 3 dikali 5 hasilnya 15. Lalu berikutnya di baris terakhir sama, kita tambahkan dengan baris jumlah. Di sini bisa dihitung untuk jumlah frekuensinya, masih tetap ya ada 30. Kemudian jumlah umur dikali frekuensi, di sini ada 41. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari min-nya atau kita akan menghitung min-nya. Min itu tadi dihitung dari jumlah umur dikali frekuensi, gitu ya, dibagi jumlah frekuensi. Hasilnya berapa? Hasilnya 1/11/30. Nah, tetapi karena kita tadi menggunakan ini namanya kalau di istilah matematika itu adalah rataan sementara. Jadi rata-rata sementara. Jadi nanti untuk rata-ratanya atau min-nya, nah rata-rata sementara ini harus ditambahkan. Jadi 4 ditambah dengan hasilnya tadi, hasil min-nya tadi. 1/11/30. Nah, untuk menjumlahkan bilangan atau ini kan bilangan cacah, sedangkan yang ini itu adalah bilangan pecahan, ini pecahan campuran. Kalian cukup menjumlahkan 4 ditambah 1, hasilnya 5 ya. Lalu sisanya ini tinggal kalian taruh di belakangnya, 11/30 gitu. Jadi sama ya hasilnya tadi, 5, 11/30. Nah, cara apapun yang kalian pakai, mau cara biasa ataupun cara alternatif, semuanya sama, ada kelebihan dan ada kekurangannya, tetapi hasilnya itu sama ya. Jadi kalian tinggal memilih mau mencari atau mau menyelesaikan dengan cara biasa atau cara alternatif, sah-sah saja, semuanya boleh. Kalian enaknya yang mana, cara biasa atau cara yang alternatif seperti ini gitu ya. Sudah paham sampai sini? Oke, kalau sudah, silakan kalian kerjakan untuk latihan soalnya. Nah, di sini disajikan data usia peserta lomba lari kelereng peringatan HUT RI dalam tahun. Nah, pertanyaannya, tentukan modus, median, dan min dari data tersebut. Ya, jadi ada 3 pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Menentukan modus, median, dan min dari data berikut. Oke, nah untuk modus dan median boleh langsung kalian selesaikan. Tetapi untuk min itu silahkan kalian selesaikan dengan caranya ya. Untuk soalnya silahkan kalian tulis terlebih dahulu. Oke, silahkan mengerjakan.